pada kesempatan kali ini, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit ISPA menggunakan metode naive Bayes. Saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai materi, tapi langsung saja kita mulai ke demonstrasi aplikasinya. Aplikasinya berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL. Berikut ini adalah halaman home dari aplikasinya. Di sini terdapat mengenai sistem yang digunakan, metode yang digunakan, studi kasus, dan juga manfaat dari sistem pakar ini sendiri. Saya tidak akan jelaskan banyak tentang ini, tapi kita langsung ke bagian menu-menunya. Di sini terdapat beranda halaman home-nya, lalu informasi. Ini berupa informasi mengenai daftar penyakit yang telah terdaftar di sistem yang kita masukkan pada halaman admin ya. Berikut ini terdapat 4 jenis penyakit pada ISPA. Di sini menjelaskan nama penyakit, cara pencegahannya, dan pengobatannya. Data-data ini bisa teman-teman edit di halaman admin, ataupun bisa teman-teman ubah studi kasusnya ke diagnosa penyakit lain tentunya. Lalu setelah terdaftar nama penyakit di sini, terdapat daftar diagnosa terakhir. Ini adalah daftar diagnosa yang pernah dilakukan pada sistem yang berisikan biodata dan juga hasil diagnosanya. Oke, langsung kita mulai di halaman admin. Kita login sebagai admin. Berikut adalah halaman admin di mana terdapat menu penyakit. Di sini terdapat daftar penyakit yang bisa teman-teman ubah, edit, ataupun tambah. Di dalam daftar penyakit terdapat nama penyakit, pencegahan, solusi, NP, populasi. Nilai ini bisa teman-teman ubah dengan mengedit. Oke, setelah itu terdapat gejala ya. Nah, gejala di sini bisa teman-teman edit juga. Lalu terdapat rule atau aturan. Nah, di sini adalah peran penting dari metode naive Bayes, di mana terdapat nilai probabilitas atau NP. Di sini bisa teman-teman edit lagi pada aturan ini. Jadi terdapat nilai di sini pada bagian aturan atau rule dan juga bagian penyakit. Di sini NP populasinya, nilai probabilitas populasi, dan juga pada bagian rule atau aturan. Oke, setelah adanya data tersebut, yaitu penyakit, gejala, dan rule, baru setelah itu kita bisa melakukan diagnosa, yang nantinya metode naive Bayes ini akan melakukan perhitungan sesuai dengan algoritmanya. Nah, berikut ini adalah halaman hasil diagnosa yang pernah dilakukan. Halaman hasil diagnosa ini juga telah kita lihat di halaman home tadi. Dan juga terdapat laporan diagnosa yang bisa dilihat per periode. Untuk pesan kontak di sini adalah pesan yang disampaikan oleh pengguna sistem melalui halaman kontak. Kita coba lihat dulu halaman kontak. Di sini saya telah keluar sebagai admin, ada kontak. Nah, kita bisa menghubungi admin di sini jika teman-teman ingin mengupload sistem ini secara online ya. Kita coba tes, namanya Gunawan ya, email, lalu kita masukkan pesan tes program. Lalu kita isi kode verifikasi, lalu kirim. Pesan telah terkirim, tetapi tidak langsung muncul di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini adalah pesan-pesan yang telah di-approve oleh admin. Jadi kita harus login dulu sebagai admin untuk melihat pesan yang dikirim barusan. Di bagian pesan kontak, nah di sini terdapat user bernama Gunawan, statusnya N. Jadi kita harus lihat dulu, klik lihat, lalu kita ubah jadi Y atau yes.
Nah, maka status ini akan muncul di halaman home. Kita lihat berandanya di kontak. Nah, sudah terdapat di sini tes program pesannya. Lalu setelah itu ada halaman pengaturan. Di sini adalah halaman pengaturan admin untuk perubahan password, email ataupun nama. Oke, kita coba untuk testing program. Di sini kita keluar saja sebagai admin. Kita masuk sebagai user biasa, publik. Kita klik konsultasi, maka di sini akan muncul formulir ataupun biodata yang harus kita isi. Ini hanya contoh saja. Lalu kita pilih gejala yang dialami. Nah, di penyakit ISPA tadi totalnya terdapat 5 gejala ya. Oke, saya masih ragu. Kita cek lagi. Jumlah gejala pada penyakit ini. Ya, 5 ya. Oke, terdapat 5 gejala. Maka semua gejala tersebut akan muncul di sini. Lalu kita pilih jawaban yang mana gejala yang kita rasakan. Padahal pada dasarnya sama saja dengan metode sistem pakar lainnya. Kita menjawab pertanyaan ini tidak saya rasakan, yaitu dengan kode E06. Gejalanya lemas, tidak. Selain itu saya pilih ya. Lalu kita klik diagnosa. Maka di sini akan muncul data pasien dan hasil diagnosa menurut metode NAIF-Bayes. Berikut adalah gejala yang dialami. Tadi terdapat 5 total gejala ya. Dan yang dirasakan hanya 4. Ini adalah 4 gejala yang dirasakan atau fakta yang ada. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan dengan metode NAIF-Bayes di step 4 ya. Jika teman-teman paham metodenya, maka penerapan metode di aplikasi dimulai dari step 4. Nah, jadi perhitungan NAIF-Bayes itu terdapat 7 step termasuk hasil ya. Nah, penerapan di aplikasi dimulai dari step 4, di mana step 4 ini adalah perhitungan dari metode NAIF-Bayes. Ini adalah perhitungan manual yang ditampilkan oleh aplikasi. Step 4 yang menjelaskan mengenai penyakit dengan kode H1 beserta gejalanya dan nilai probabilitas. Di sini dilakukan perhitungan. Maka mendapatkan hasil 0,001200. Begitupun dengan penyakit dengan kode H2 dilakukan juga perhitungan yang sama dan mendapatkan hasil 0,028350 dan seterusnya sampai dengan penyakit H4 dengan kode H4 flu. Nah, dari perhitungan ini selanjutnya dilakukan step 5, yaitu mendapatkan nilai pembagi. Nilai pembagi ini dihasilkan dari hasil ini ditambahkan. Jadi total dari hasil yang didapatkan dari step 4 ditambahkan, maka mendapatkan nilai pembagi. Di sini nilai pembaginya 0,05550. Nah, dari hasil ini maka dilakukan lagi perhitungannya untuk dibagi 0,001200 dibagi dengan pembaginya, maka mendapatkan hasil 0,021602. Begitupun juga seterusnya. Nah, dari step ini, dari hasil ini, maka dilihat hasil mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan hasil dengan nilai tertinggi yaitu hasil hitung H2. H2 ini adalah penyakit bronkitis. Kita lihat H2 bronkitis ya, yaitu dengan hasil perhitungan tertinggi 0,510351. Dan step 6 nya adalah kesimpulan,
yang diambil paling besar, yaitu dengan kode penyakit H2 dengan nilai berikut. Nama penyakitnya bronkitis. Sampai step 6 ini menghasilkan kesimpulan ya. Nah, lalu step 7 adalah keterangan, yaitu pasien positif menderita penyakit bronkitis yang menampilkan nilai probabilitasnya 0,510351. Nah, ini adalah perhitungan manual dari metode Naive Bayes. Saya rasa teman-teman paham ya bagaimana perhitungannya dan begitu juga bagaimana cara menjalankan aplikasinya. Nah, lalu setelah kita melakukan konsultasi tadi, maka kita bisa melihat hasil konsultasi. Di bagian informasi ini terdapat riwayat konsultasi. Ini dia, Gunawan. Oke, saya rasa demikian untuk demonstrasi dari implementasi metode Naive Bayes. Dalam hal ini kasusnya pada sistem pakar. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai metode dan perhitungan manual dari metode Naive Bayes, silakan di email atau di komentar di bawah. Kita ulas sama-sama mengenai metode ini. Jangan ragu untuk mengirim email ke email saya pada halaman deskripsi video. Oke, untuk shortcut teman-teman bisa mengembangkan aplikasi ini, mungkin bisa menjadi lebih baik lagi ya. Silakan hubungi saya di email. Saya tidak bisa memberikan link downloadnya secara publik di deskripsi. Jika ingin benar-benar mengembangkan, silakan hubungi saya via email ya. Oke, sekian implementasi dari sistem pakar kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.